Selamat datang. Pada kali ini, Juga Edukasi akan memberikan latihan soal PTS, STS, atau UTS ya. Mata pelajaran sejarah, kelas 12 SMA TMA, semester 2 ya, kurikulum merdeka, tahun 2025, dan kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PTS, UTS, STS, mata pelajaran lainnya, silakan cek di bagian deskripsi. Oke, dan mari kita mulai latihannya. Pihak oposisi menilai Kabinet Sukiman dalam menjalankan peluang. Pihak oposisi menilai Kabinet Sukiman dalam menjalankan politik luar negerinya condong ke A. Blok Barat, B. Netral, C. Cina, D. Blok Timur, E. Blok Komunis. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya A, itu Blok Barat. Jawabannya ya, A. Blok Barat. Oke, kita lanjut ya. Tujuan pembentukan Badan Keamanan Rakyat adalah A. Untuk menghadapi tentara Jepang, B. Persiapan menghadapi sekutu, C. Persiapan dalam menghadapi Belanda, D. Syarat untuk kelengkapan negara, E. Memelihara keamanan dan keselamatan rakyat serta merawat korban perang. Maka jawaban yang benar adalah E. Memelihara keamanan dan keselamatan rakyat serta merawat korban perang. E jawabannya. Alasan pemerintahan RI membentuk Badan Keamanan Rakyat dan tidak segera membentuk Tentara Nasional adalah A. Indonesia belum memiliki biaya untuk TNI, B. Tentara belum perlu untuk saat ini, C. Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan, D. Pembentukan Tentara Nasional dapat menimbulkan kecurigaan sekutu, E. Pembentukan Tentara Nasional membutuhkan biaya besar. Maka jawaban yang benar adalah D ya. Pembentukan Tentara Nasional dapat menimbulkan kecurigaan sekutu. D jawabannya. Dewan Banteng di Sumatera Barat dibentuk oleh A. Kolonel Mauluddin Simbolon, B. Letkol Ahmad Hussein, C. Karto Suwiryo, D. Letkol HN Fetjel Sumwal, dan E. Letkol Berlian. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu Letkol Ahmad Hussein ya. Jawabannya B. Berikut ini yang tidak termasuk tindakan-tindakan sambutan rakyat Indonesia untuk menegakkan kedaulatan Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaan adalah A. Mengambil alih gedung-gedung yang masih dikuasai Jepang, B. Menuliskan yel-yel di tempat-tempat yang strategis, C. Merebut senjata dari Jepang, D. Membangun pemerintahan, E. Pembunuhan terhadap tentara Jepang yang masih ada di Indonesia. Maka jawaban yang benar adalah E ya, pembunuhan terhadap tentara Jepang yang masih ada di Indonesia. E jawabannya.
Lanjut. Latar belakang peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang adalah adanya desas-desus Jepang. A. Menghalangi para pemuda menyebarkan berita proklamasi. B. Akan berkuasa kembali di Indonesia. C. Meracuni cadangan air minum. D. Membunuh Dr. Karyadi. E. Menangkapi para pemuda BKR. Jawaban yang benar adalah C, ya, meracuni cadangan air minum. C jawabannya. Keuntungan rakyat Indonesia dengan diadakannya rapat raksasa di lapangan Ikada adalah A. Meyakinkan rakyat bahwa pemimpinnya masih berwibawa. B. Menunjukkan kekuatan rakyat yang besar. C. Untuk mempersiapkan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. D. Mempersiapkan rakyat dalam melucuti tentara Jepang. E. Memperkuat pertahanan rakyat dengan senjata seadanya. Maka jawaban yang benar adalah C. Untuk mempersiapkan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaannya. C jawabannya. Berikut ini yang tidak menyebabkan inflasi pada awal kemerdekaan adalah A. Kas negara kosong. B. Sistem autarki lokal warisan Jepang. C. Tidak terkendalinya jumlah mata uang penduduk Jepang. D. Dikuasai bank-bank oleh tentara sekutu. E. Diedarkannya uang cadangan untuk membiayai operasi-operasi sekutu. Maka jawaban yang benar adalah B. Sistem autarki lokal warisan Jepang jawabannya. Oke, kita lanjut. Demi perkembangan demokrasi, BPKNIP menganjurkan rakyat untuk mendirikan partai-partai politik sebagai pembuktian bahwa demokrasi rakyat dijamin eksistensinya oleh pemerintah RI. Hal ini diusulkan dalam sidang BPKNIP dan disetujui oleh Presiden, maka keluarlah A. Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945. B. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. C. Dekret Presiden 5 Juli 1959. D. Maklumat Presiden nomor 10 tahun 1945. E. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945. Maka jawaban yang benar adalah B, ya, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Oke, kita lanjut. Berikut ini yang tidak termasuk latar belakang penolakan Bung Karno dan Bung Hatta atas desakan para pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya adalah A. Khawatir terjadinya pertumpahan darah dengan bala tentara Jepang. B. Kemerdekaan Indonesia perlu dipersiapkan secara matang. C. Cita-cita bangsa Indonesia harus disesuaikan dengan cita-cita pemerintah Jepang. D. Menunggu dahulu pembahasan melalui sidang PPKI. E. Bung Karno dan Bung Hatta sudah merencanakan rencana lain setelah mendapat panggilan dari Jenderal Terauchi. Maka jawaban yang benar adalah C. Cita-cita bangsa Indonesia harus disesuaikan dengan cita-cita pemerintah Jepang. C, ya, jawabannya.
Sistem ekonomi gerakan benteng, yakni kebijakan yang dicetuskan oleh A. Ali Sastromijojo, B. Burhanuddin Harahap, C. Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo, D. Mr. Iskak Cokro Hadisuryo, E. Sarifuddin Prawira Negara. Maka jawaban yang benar adalah C ya, Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo. Jawabannya C. Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, yakni rencana produksi 5 tahun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan pada Kabinet Hatta yang disebut A. Iskak Cokro Hadisuryo Plan, B. Gerakan Benteng Plan, C. Surat Seman Plan, D. Kasimo Plan, E. Sumitro Jojo Hadikusumo Plan. Maka jawaban yang benar adalah D. Kasimo Plan. PRRI adalah pemberontakan yang berkobar di Sumatera Utara yang dipimpin oleh A. Letkol Van Sumual, B. Kapten Andi Haziz, C. Kolonel Simbolon, D. Letkol Barlian, E. Letkol Ahmad Hussein. Maka jawaban yang benar adalah C. Kolonel Simbolon jawabannya. Oke, kita lanjut. Pasukan ekspedisi yang menumpas pemberontakan Andi Haziz dipimpin oleh A. Kolonel Ahmad Hussein, B. Kolonel Ahmad Yani, C. Kolonel Soeharto, D. Kolonel Alek Kawilarang, E. Kolonel Slamet Riyadi. Jawaban yang benar adalah D ya, Kolonel Alex Kawilarang jawabannya. Lanjut. Pemberontakan Permesta mendapat dukungan dari A. Mayor Sambah, B. Letkol Van Sumual, C. Kahar Muzakkar, D. Daniel Alexander Muakkar, E. Raymond Westerling. Jawaban benar adalah B ya, Letkol Van Sumual jawabannya. B ya, Letkol Van Sumual. Pada masa demokrasi terpimpin, PKI merupakan partai politik yang cukup disegani karena A. menjadi partai politik yang terdepan mendukung kebijakan presiden, B. menjadi partai yang terkaya, C. menjadi partai pemegang pemilu 1955, D. menjadi partai politik yang radikal, E. menjadi partai politik yang paling didukung oleh rakyat. Maka jawaban yang benar adalah A. menjadi partai politik yang terdepan mendukung kebijakan presiden. A ya jawabannya. Menteri Panglima Angkatan Darat yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan G30 SPKI adalah A. Maijen MT Haryono, B. Brigjen DI Panjaitan, C. Letjen Ahmad Yani, D. Brigjen Katamso, E. Maijen S. Parman. Maka jawaban yang benar adalah C ya, Letjen Ahmad Yani jawabannya. Operasi penumpasan G30 SPKI di Blitar dilakukan Operasi Trisula, dipimpin oleh A. Maijen M. Yasin dan Kolonel Witaramin, B. Kolonel Witaramin dan M. Yusuf, C. Brigjen Suryo Sumpono dan Kolonel Witaramin.
D. Brigjen Yusuf dan M. Yasin, E. Brigjen Suryo Sumpono dan Maijen M. Yasin. Maka jawaban yang benar adalah A. Maijen M. Yasin dan Kolonel Witarmin. A ya jawabannya. Faktor yang melatar belakangi konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada masa demokrasi terpimpin adalah A. Indonesia menentang pembentukan Federasi Malaysia, B. Malaysia dikuasai Inggris, C. Malaysia bersekutu dengan negara-negara blok barat, D. Perluasan wilayah Sabah dan Sarawak oleh Malaysia, E. Keikutsertaan Malaysia dalam SEATO. Maka jawaban yang benar adalah A, yaitu Indonesia menentang pembentukan Federasi Malaysia. A jawabannya. Kita lanjut. Setelah dinasionalisasi, D. Java Bank berubah menjadi A. Bank Tabungan Negara, B. Bank Rakyat Indonesia, C. Bank Sentral, D. Bank Indonesia, E. Bank Internasional. Jawaban yang benar adalah jawabannya yaitu B, D ya, yaitu Bank Indonesia ya. Jadi setelah dinasionalisasi, D. Java Bank berubah menjadi D, itu Bank Indonesia ya. Jawabannya adalah D. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan untuk latihan soal PTS UTS mata pelajarannya silahkan cek di bagian deskripsi. Sampai jumpa.